بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz ustazah, rahmatullahi alaihim wa nafa'anallahu bi'ulumihim fid daraini, amin ya rabbal alamin. Kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mesuji yang saya hormati, dan kepada para hadirin wal hadirah dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan lahir maupun batin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita semua tergolong umatnya, amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Yani Sundari, akan berpidato dengan tema peran santri dalam kemerdekaan Indonesia. Sebelum saya berpidato, saya mau berpantun. Jika lihat langit yang warnanya cerah, menatap matahari menyilaukan mata, para hadirin, janganlah merasa tegang. Mari kita dengarkan pidato dari si cantik yang menyejukkan mata. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Saat ini banyak orang-orang yang meremehkan peran santri dalam proses pembentukan negara ini. Padahal saat zaman kolonial, mayoritas umat Islam di Indonesia mengkristal dalam satu kelompok yang disebut santri, yang mengganjal laju pergerakan kemerdekaan Indonesia pada saat kolonialisme. Sayangnya, saat penulisan sejarah, santri tidak pernah dimunculkan, seolah-olah santri tidak punya peran. Ini merupakan strategi Belanda dalam mengaburkan kontribusi umat Indonesia. Karena sejak awal mereka menganggap santri sebagai musuh, sebagai kelompok yang harus ditumpas dan disingkirkan. Maka dari itu, santri tidak punya peran dalam strata sosial pada masyarakat kolonial saat itu. Pada tanggal 1 Januari 1800, Indonesia praktis di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Menurut sejarawan, merupakan abad yang bergolak karena terjadinya perlawanan kepada Belanda di berbagai tempat. Setelah diteliti, uniknya mayoritas yang melawan Belanda adalah kelompok santri. Sejarah perang Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol seharusnya menjadi fakta yang tidak terbantahkan, karena yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah kelompok santri. Jika ada yang membantah, waktu itu tidak hanya santri yang memperjuangkan kemerdekaan. Pertanyaannya, siapa yang lebih serius dalam berjuang? Jawabannya, satu-satunya yang nasional melawan Belanda, yaitu kelompok santri. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Singkat cerita, masa kemerdekaan telah kita rasakan saat terlontarnya proklamasi oleh sang proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno. Perjuangan demi perjuangan telah ditapaki oleh pahlawan-pahlawan kita. Di samping itu juga, pejuang kemerdekaan tidak hanya dari golongan militer dan ormas, tetapi juga para ulama dan santri. Itu semua mereka lakukan demi kita dan anak cucu-cucunya
sangatlah besar. Mereka merelakan meninggalkan keluarganya, menghabiskan harta, jiwa untuk mewujudkan kemerdekaan. Bumi Indonesia ini dibanjiri oleh darah, keringat, dan air mata. Ustadz Bahtiar Nasir berkata, seandainya bumi Nusantara ini dibelah menjadi dua, maka yang akan keluar adalah para ulama dan santri. Hadirin hadirah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita semua dijadikan santri yang dekat dengan ulama, para kiai, para ustadz. Dulu santri jihad melawan penjajah, sekarang santri jihad melawan hawa nafsu. Dengan bertalabul inilah di pondok pesantren kita mengaji, kita mendalami ilmu agama agar kita tidak dijajah lagi oleh orang-orang yang pintar di sana. Dalam Quran surat Al-Mujahadah ayat 11 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa derajat. Rasulullah SAW bersabda, jika kau ingin bahagia dunia, maka dengan ilmu. Jika engkau ingin bahagia akhirat, maka dengan ilmu. Jika engkau ingin bahagia kedua-duanya, maka haruslah dengan ilmu. Betapa pentingnya ilmu bagi kita. Kita sebagai santri, penerus bangsa dan negara, haruslah mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Kita harus menghormati, menghargai para pahlawan yang telah gugur, karena perjuangannya sangatlah Masya Allah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ada pantun untuk santri zaman sekarang. Mentari terbit pada pagi hari, sinarnya sungguh menghangatkan hati. Meski hanya sebagai santri, komitmen kami NKRI harga mati. Sore-sore pergi mengaji di rumah kiai di pinggir jalan. Di hari santri nasional ini, mari rayakan dengan penuh kebahagiaan. Menikalah pidato ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi saged bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mangan kupat entek limo, sedaya lepat nyuwun pangapura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi